Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Maha Esa yang mustahil kodratnya tanpa kepada zat dan tempo. Salawat serta salam dihaturkan dan curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, manusia paling referensinya dan paling sosialis yang pernah ada di muka bumi. Halo teman-teman, bagaimana nih kabar kalian hari ini? Perkenalkan, kami kelompok 1 dari Fakultas Psikologi Universitas Pancasila. Kali ini kami akan membahas tentang Greek dan psikologi kapital. Apa sih Greek dan psikologi kapital itu? Mari kita bahas kedua hal ini. Yang dimulai dari Greek. Apa itu Greek? Kedua hal ini mencakup bekerja keras untuk mengatasi situasi yang menantang melalui upaya berkelanjutan dari waktu ke waktu, bahkan menghadapi konflik, kendala, dan kesulitan. Individu yang Greek dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi karena mereka memiliki visi yang jelas tentang tujuan dan arah dan tidak menyerah ketika masalah terjadi. Sebaliknya, orang-orang yang memiliki tingkat rendah akan berhenti ketika tertimpa masalah. Kemudian, individu yang memiliki tingkat yang tinggi memiliki tekad untuk kerja keras terus bergerak maju mencapai tujuan mereka, bahkan dalam jangka waktu yang lama sekalipun. Konsistensi minat atau passion. Konsistensi minat diartikan sebagai seberapa konsisten usaha seseorang untuk menuju suatu arah. Yang kedua, ketekunan usaha atau perseverance. Ketekunan usaha adalah seberapa keras seseorang berusaha untuk mencapai tujuan. Psikologi kapital merupakan sebuah daya psikologis yang tidak terbatas pada diri manusia dan dapat ditingkatkan serta dikembangkan oleh individu itu sendiri untuk mencapai kesuksesan dalam meraih tujuan yang dimilikinya. Yang pertama, efisiensi adalah bentuk dari kepercayaan mengenai kemampuan diri dalam mengarahkan motivasi, kemampuan kognitif, dan tindakan yang diperlukan sehingga individu mampu melaksanakan tugas dengan baik dan berhasil. Yang kedua, optimisme adalah kondisi di mana individu memiliki keinginan dan harapan terhadap suatu peristiwa atau kejadian dengan positif di masa depan, seperti gaya dan cara yang biasa dilakukan individu dalam menjelaskan mengenai kejadian dalam hidup mereka. Yang ketiga, hope adalah keadaan motivasi individu yang positif dan didasari dengan energi untuk mencapai tujuan dan berhasil melakukan perencanaan untuk mencapai tujuannya tersebut. Sebagai cara individu dalam bergerak melakukan sesuatu untuk mendekati apa yang mereka inginkan, seperti arah menuju tujuan yang telah ditetapkan oleh diri sendiri, serta gagasan individu bahwa mereka dapat memiliki pandangan yang positif terhadap hasil di masa depan dari usaha yang mereka lakukan. Yang keempat, resilience adalah kemampuan individu untuk bangkit kembali dari keterpurukan ketika individu menghadapi kekecewaan akan hasil yang didapat tidak sesuai ataupun kegagalan yang dialaminya, dan beradaptasi dengan situasi tersebut, serta membutuhkan kemampuan individu untuk mengelola trauma yang diakibatkan dari kegagalan atau pengalaman tidak baik tersebut sebagai sumber stresnya. Hubungan grit dengan psyche hingga terbentuknya job satisfaction. Psikologi kapital merupakan keadaan positif psikologi seseorang yang terdiri dari karakteristik adanya kepercayaan diri atau self-efficacy dalam semua tugas, optimisme, harapan atau hope, serta kemampuan untuk bertahan dan maju ketika dihadapkan pada sebuah masalah atau resiliensi. Kepuasan kerja dapat dijelaskan sebagai keadaan di mana seseorang pekerja memiliki perasaan positif dan menyenangkan terhadap pekerjaan dan lingkungan kerjanya. Penelitian kepuasan kerja ini juga dihubungkan dengan hasil tempat kerja yang positif, seperti meningkatnya komitmen berorganisasi dengan pegawai yang memiliki tingkat kepuasan kerja yang tinggi menjadi lebih berkomitmen kepada organisasinya. Terdapat dua pendekatan dalam penelitian mengenai kepuasan kerja, yaitu pendekatan global dan pendekatan facet. Pendekatan global memandang kepuasan kerja sebagai sikap dan perasaan tunggal mengenai pekerjaan secara menyeluruh. Pendekatan facet atau segi yang melihat kepuasan kerja berdasarkan segi-segi apa saja yang terdapat pada sebuah pekerjaan, seperti upah, orang lain dalam pekerjaan, kondisi kerja, dan sifat dasar dari pekerjaan tersebut. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Youssef dan Luthans pada tahun 2007, melakukan penelitian untuk mengetahui efek dari penerapan positif organizational behavior atau POB di dunia kerja, dan mereka menemukan bahwa POB yang diwakili melalui 3 karakter yang ada dalam si kapital, yaitu hope, optimism, dan resiliensi, memiliki hubungan dengan perilaku kerja yang diinginkan.
yaitu performa kerja, kepuasan kerja, kebahagiaan kerja, serta komitmen organisasi. Temuan ini menunjukkan bahwa memang kapasitas-kapasitas positif yang dimiliki karyawan dalam sebuah organisasi memberikan pengaruh positif dalam mengembangkan perilaku kerja yang diinginkan tersebut, di mana dalamnya terdapat kepuasan kerja. Hal yang pertama yang dilakukan oleh pegawai untuk mencapai kepuasan kerja adalah organizational commitment atau OC, sebagai suatu keadaan di mana seseorang karyawan memihak kepada organisasi tertentu serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut. Setelah terbentuk OC, biasanya akan muncul employee engagement, di mana seseorang pegawai akan melakukan keterlibatan aktivitas dalam organisasi secara lebih luas, misal membantu rekan kerja. Setelah employee engagement terbentuk, maka akan muncul perilaku OCB. Pada materi yang telah disampaikan, bisa disimpulkan bahwa grit hubungan dengan psikologi kapital, dikarenakan grit dan psikologi kapital sama-sama memiliki peran yang sangat penting dalam dunia kerja. Diperlukan tingkat grit yang tinggi untuk membantu individu memiliki kinerja dan prestasi yang baik agar individu tersebut dapat memiliki ketahanan dan keunggulan saat melakukan persaingan di dunia kerja. Dikarenakan individu yang mempunyai grit yang tinggi akan memiliki keterikatan dengan pekerjaannya. Hal ini akan membuat karyawan tidak menyerah ketika masalah terjadi dan tetap berusaha mencapai tujuannya. Namun jika individu memiliki grit yang rendah, dapat diubah dengan psikologi kapital. Peran resiliensi atau resilience dalam psikologi kapital sangat penting untuk membantu karyawan yang memiliki tingkat grit yang rendah melakukan persiapan perubahan pada dirinya sehingga dapat menghasilkan kinerja yang lebih tekun bekerja dan konsisten dalam meraih tujuannya saat bekerja. Sehingga sangat penting bagi karyawan untuk mengembangkan grit dan psikologi kapitalnya. Seperti itu penjelasan tentang grit dan psikologi kapital. Menurut kelompok kami, menarik kan? Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Tetap yakinkan dengan iman, usahakan dengan ilmu, sampaikan dengan amal. Beriman, berilmu, dan beramal. Yakin usaha sampai. Teruslah merasa hijau, maka kau akan tetap tumbuh. Janganlah merasa matang, maka kau akan cepat membusuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu.